Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Veronica Agustina Meo, NIM 21120013, Prodi Teknik Informatika Strata 1, Elistikom Ilindo Kupang. Jadi di video kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan aplikasi untuk pariwisata atau untuk tempat wisata yang ada di Flores. Jadi saya akan membuat aplikasi ini menggunakan Glide Apps. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi bergerak. Selanjutnya, di sini yang pertama saya akan terlebih dahulu membuat aplikasi mobile-nya itu menggunakan Glide Apps. Oke. Langkah pertama yaitu kita cari Glide Apps. Kemudian di sini teman-teman langsung klik di Open Glide. Setelah itu di sini sudah ada Verni Team karena saya pernah membuat aplikasinya itu yaitu aplikasi pegawai. Untuk video kali ini kita akan membuat tim baru. Jadi caranya itu adalah teman-teman klik di New Team, kemudian teman-teman beri nama timnya. Misalnya di sini saya akan buat nama timnya itu karena di sini sudah ada Glide Team 1, di sini saya buat Glide Team 2. Lalu ukurannya itu pilih not using it for work. Lalu klik continue. Jadi di bagian sini jika teman-teman ingin menambahkan member maka bisa mengundang mereka itu lewat email. Tapi di sini saya langsung skip karena saya tidak mengundang tim membernya. Oke. Setelah itu di sini sudah muncul Glide Team 2-nya. Selanjutnya tapi sebelum lanjut terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagian usage atau bagian interface dari Glide. Jadi sini ada private users, di mana private users di sini batasnya itu hanya 3. Kemudian public users di sini hanya sampai 10 saja. Jadi jika sudah sampai 10 maka penggunanya itu hanya sampai 10 saja teman-teman. Jadi tidak bisa lebih dari 11 seperti itu. Kemudian untuk editors, jadi editors di sini hanya bisa 2. Jadi jika linknya itu dibagi kepada teman-teman lain, kemudian yang bisa menjadi editors itu maksimalnya itu hanya 2 orang saja. Kemudian di sini ada publish project, itu batasnya itu 3. Lalu di sini penyimpanannya itu file storage, batasnya itu 200 MB. Jadi teman-teman di sini ukurannya itu masih 7,5 MB. Jadi masih bisa, batasnya itu 200 MB. Kemudian kita lanjut. Di sini ada members. Members di sini hanya saya sendiri. Jadi jika teman-teman ingin
mengundang teman-teman yang lain untuk menjadi membernya, bisa mengundang mereka melalui email. Lalu di sini ada project-nya. Oke, jadi untuk project ini kita klik di new project. Lalu nama project-nya itu apa? Misalnya Veronica Project. Jadi di sini kita bisa pilih teman-teman mau tampilannya itu dalam bentuk mobile atau dalam bentuk large screen atau semacam dia itu web begitu. Kalau mobile kita langsung klik continue. Lalu di sini pilihnya itu di Google Sheets. Oke, jadi untuk Google Sheets ini kita buatnya di Drive. Jadi di sini saya akan buka Drive dulu. Oke, jadi di sini teman-teman bisa klik kanan di bagian ini atau klik baru, kemudian Google Spreadsheet, lalu pilih spreadsheet kosong. Nah, jadi di bagian sini untuk data-data yang akan ditampilkan di aplikasi, teman-teman bisa menulisnya di bagian sini. Jadi di sini di bagian bawahnya itu ada sheet. Jika teman-teman ingin menambahkan sheet, tinggal klik tombol ini, tombol plus. Oke, jadi di sini pertama saya akan buat untuk tampilan pertama itu di sini ada foto. Kemudian yang kedua itu ada nama tempat wisata, nama wisata saja. Nama wisata, kemudian ada deskripsi, kemudian alamat, lalu ada kemudian setelah alamat itu ada harga tiket, berikutnya ada jam operasional, kemudian jam operasional, kemudian ada kontak, lalu ada fasilitas. Setelah itu di sini jika teman-teman ingin menambahkan warna bisa. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan coba tambah sheet untuk tiket. Jadi di sini tiketnya itu ada untuk wisatawan lokal dengan wisatawan internasional. Jadi sheet yang kedua itu di
digunakan jika menunya itu memiliki pilihan, misalnya jenis kelamin seperti itu. Jadi sini tiketnya itu yang pertama ada wisatawan lokal, kemudian ada wisatawan internasional. Oke, jadinya seperti ini. Misalnya di sini kita langsung tiketnya ada wisatawan lokal, wisatawan internasional. Kemudian untuk harga di sini boleh harga, atau kita tambahkan seat lagi. Kemudian di sini kita ketik harga. Jadi kalau untuk wisatawan lokal itu harganya 20.000 sampai dengan 30.000. Kemudian untuk wisatawan internasional itu harganya, untuk harganya ini tidak bisa langsung di sini. Berarti dia di seat 1. Di seat 1 di bagian ini. Alamat di sini ada 2. Di sini harga. Oke. Jadi setelah itu sekarang kita coba ke Glide. Di sini kita save dulu ya teman-teman. Setelah itu kita kita lanjut. Jadi untuk teman-teman kita langsung saja ke sini di Google Sheets, kita pilih continue. Jadi di sini sudah muncul file yang tadi sudah kita buat. Jadi untuk sekedar pemberitahuan saja teman-teman bahwa email untuk drive-nya itu dengan Glide, emailnya itu harus sama sehingga data yang kita buat di drive itu nanti terkoneknya ke Glide. Jika teman-teman di drive itu email lain dan Glide email lain itu mohon bisa disesuaikan saja. Setelah itu kita pilih yang pertama itu, kemudian klik select. Ini masih loading. Oke, jadi tampilannya itu sudah muncul seperti ini. Oke, jadi tadi
untuk memunculkan menu-menunya itu kita klik di plus ini. Oke, jadi di sini ada foto, ada nama wisata, deskripsi, alamat, harga, jam operasional, kontak, fasilitas. Lalu di sini ada sheet 2-nya. Kayak wisatawan lokal dengan wisatawan internasional. Oke. Jadi sheet 1 kita harus ubah ini. Kita buatnya itu pakai komponen. Misalnya di sini ada foto. Foto itu bukan dalam bentuk teks ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kita hapus, kita tambahkan untuk foto itu ini. Maaf, ini value-nya. Jadi kita pilih ini foto atau image. Kita pilih image. Jadi image di sini untuk di sini jika kita pilih image, di sini dia muncul title-nya itu judul. Oke, sekarang coba kita simpan di atas. Ini belum jadi. Berarti bukan image, teman-teman. Di sini kita pilih picture. Coba kita cari picture. Oh, ini image picture. Kita pindah ke atas. Oke, jadi nanti untuk image-nya ini kita bisa pilih foto, kira-kira foto apa yang akan kita simpan dalam ini. Oke, setelah itu nama wisata itu text entry, deskripsi. Nah, deskripsi ini kita ganti saja, jadi ini kita hapus. Alamat tadi dia juga text entry, tapi dia nanti ukurannya itu lebih besar, jadi kita hapus dulu. Oke, kita tambah di sini. Jadi untuk text entry nama wisata. Oke. Jadi di sini kita bisa sesuaikan untuk ukurannya itu bisa besar, bisa seperti ini. Tapi ini dia kecil nama wisata. Oke. Setelah itu berikutnya itu untuk wisata deskripsi juga text entry. Deskripsinya ini nanti kita buat kolomnya besar. Oke, setelah itu ada font entry itu untuk font entry bukan alamat, font entry itu untuk kontak.
Kemudian ada nama, deskripsi, alamat menggunakan text entry. Oke, alamat text entry ukurannya seperti ini. Kemudian ada setelah alamat ada harga dan jam. Sekarang coba jam dulu, jam operasional, dipilih time, date. Time-nya bukan seperti ini, kita hapus. Dia hanya jam saja, jadi time. Coba ini. Berarti bukan ini. Kita daytime. Daytime itu harganya jam. Oke, setelah itu ada setelah jam harga. Oke, jadi untuk harga kita tambah di sini, kita menggunakan text entry. Setelah itu berikutnya ada waktu. Di sini kita pilih daytime, lalu yang berikutnya itu ada fasilitas. Fasilitas itu dia text entry juga. Oke, jadi itu adalah menu-menu. Kemudian fasilitasnya ini ukurannya kita kasih besar. Seperti ini. Kemudian sebelum lanjut, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu untuk kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Glide. Jadi kelebihannya itu di sini kita bisa dengan mudah untuk mempromosikan tempat wisata dari daerah kita masing-masing. Kemudian ada kelemahannya juga, itu
aplikasi ini kita bisa buka itu harus ada internet. Jadi dia itu ketergantungan pada koneksi internet. Kemudian yang kedua penggunaan data. Jadi kita kalau membuka aplikasi ini harus menggunakan koneksi internet yang tentunya harus berupa wifi ataupun data seluler. Kemudian ada pun cara untuk mempromosikan aplikasi ini kepada pengguna. Jadi aplikasi yang saya buat ini saya akan mempromosikan itu dengan cara saya memanfaatkan media untuk berbagi konten menarik tentang wisata yang saya ambil dari Flores ini. Kemudian saya akan membuat blog khusus untuk tempat wisata. Kemudian membuat video promosi yang menampilkan fitur-fitur menarik dari aplikasi dan dibagikan ke media sosial. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya akan coba menambahkan, jadi dari foto dulu. Foto, sekarang saya akan coba tambahkan. Misalkan yang pertama itu ada Kampung Bena. Kita open. Oke, jadi sini sudah muncul muncul fotonya. Kemudian di sini ada nama wisatanya itu Bena. Deskripsinya itu, jadi deskripsinya, oke lanjut. Jadi deskripsi Kampung Adat Bena itu adalah serangkaian rumah adat yang dibangun dengan menggunakan bahannya seperti bambu, kayu, dan daun lontar. Oke, setelah itu alamatnya itu ada di Flores, tepatnya di Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Lalu harganya itu kita belum edit untuk yang sheet ini. Jadi ini bentuk list. Kemudian kita pilih
Selanjutnya harga itu 10.000 sampai dengan untuk kontak nomornya itu kita isi saja 081 237 9861 392. Lalu waktunya itu misalnya ini jam 7.00, misal tanggal 18. Setelah itu fasilitasnya itu ada yang pertama itu tempat parkir, kemudian yang kedua ada warung dan penjualan souvenir. Yang ketiga ada toilet umum. Yang keempat ada area istirahat, dan kelima itu ada balai pengunjung atau balai adat, di mana di tempat ini mereka bisa mengetahui tentang lebih banyak dari kampung adat Bena. Setelah itu sekarang kita misalkan di foto. Jadi misalkan untuk menu-menu ini, jadi jika syaratnya itu harus dimasukkan di dalam ini, jadi dia harus kita harus klik di optionnya itu required. Jadi misalkan fotonya itu kita harus required, kemudian nama wisata juga required, kemudian deskripsi, alamat. Untuk alamat ini nanti kita bisa menggunakan map ya teman-teman. Kemudian fasilitas required, kemudian harga juga required, kontak required, dan waktu juga. Setelah itu sekarang coba kita klik di actionnya, di layout. Sekarang coba kita klik submit. Jadi sini dia belum muncul, dia masih muncul dalam bentuk link. Sekarang kita pilih kartu, list, tabel, jadi untuk ini dia sudah muncul kampung adat Bena. Jadi pas klik ini dia muncul.
Oke, jadi untuk di atas halaman di atas itu kita misalkan contoh deskripsi. Berarti untuk judulnya itu kita simpan nama wisata, kemudian deskripsinya itu deskripsi, lalu image-nya foto, kemudian nanti di sini wisata alam Flores. Oke, setelah itu baik teman-teman, selanjutnya untuk aplikasi yang saya buat ini saya akan membatasi kira-kira siapa saja yang boleh mengedit ini. Jadi yang boleh mengedit ini hanya admin, kemudian jika diperbolehkan untuk menambah wisata alam di dalam aplikasi ini akan saya berikan berapa orang saja yang boleh mengisinya. Misalnya di sini saya centang. Jadi jika teman-teman ingin membatasi aplikasi ini diedit hanya beberapa orang saja, maka checklist di bagian option limit number of items. Misalnya di sini saya mengizinkan hanya 5 orang. Oke, setelah itu di sini kita tinggal menyesuaikan kira-kira mana yang teman-teman suka. Untuk ini size-nya ukurannya itu bisa pilih L, M, atau S. Saya pilih L, kemudian di option lalu action. Jadi di sini fungsinya itu jika teman-teman ingin yang mengeditnya itu selain admin boleh mengedit, jadi teman-teman bisa menambahkannya di allow users to add items, dua ini. Kemudian jadi di sini saya tidak mengizinkan saya tidak mengizinkan orang-orang untuk menghapus. Jadi ketika klik 3 titik di atas dia hanya muncul edit. Tetapi jika saya mengizinkan allow users to delete items, berarti dia bisa menghapus gambar yang sudah saya buat. Jadi sini saya nonaktifkan, kemudian di sini mereka bisa mengedit. Lalu berikutnya di sini untuk title-nya. Title-nya di sini kita ganti dengan nama wisata. Kemudian subtitle ini kita simpan alamat saja. Lalu untuk fields-nya jadi sudah seperti ini. Jadi ketika kita klik di gambar, klik, maka dia akan muncul kampung adat Bena dan informasi seterusnya. Baik teman-teman, jadi
Sekian video presentasi ujian akhir semester mata kuliah komputasi bergerak dari saya. Sekian dan terima kasih.